Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Nah, yuk sebelum kita belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran keempat, mengidentifikasi informasi penting suatu teks atau bacaan. Nah, sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, coba kita ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Nah, ini ya, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya, umumnya ada 6, tapi ini ditambah 1 jadi 7, yaitu berapa. Nah, fungsi dari kata tanya itu sendiri, yang pertama apa? Ya, apa. Apa itu berarti untuk menanyakan nama benda atau binatang atau nama dari suatu peristiwa kejadian. Kemudian yang kedua siapa? Untuk menanyakan orang atau nama orang. Nah, terus di mana? Berarti untuk menanyakan ya, di mana untuk menanyakan tempat, ya. Bagaimana untuk menanyakan cara, ya, atau ya cara, ya, atau urutan peristiwa. Bila, bila ini apa bila, ya? Bila nggak usah, kita lewati aja. Mengapa? Untuk menanyakan sebab dari suatu peristiwa. Berapa? Untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Dan kenapa, ya, untuk menanyakan sebab, sama dengan mengapa yang tadi, ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari informasi yang sedikit itu, ya, dari kalimat yang sedikit itu, informasi pada kalimat itu berupa waktu, ya kan, terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan, ya kan, waktu berarti kapan. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu cara membuat kalimat tanya, ya, dari suatu bacaan, ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Ya, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contohnya ini, piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, ya kan? Ada yang menyapu, menata kursi, menghapus papan tulis, dan lain sebagainya, menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, ini persatuan. Persatuan sendiri itu adalah bersatu sebagai bangsa dan negara yang utuh dalam keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, ras, dan sebagainya. Itu arti dari persatuan, ya. Jadi bersatu dalam perbedaan atau keragaman budaya, agama, suku, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Nah, persatuan dalam arti yang lain, ya, adalah persatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Nah, itu arti tadi, ya. Jadi ada berbagai macam perbedaan atau keragaman tapi disatukan. Nah, itu namanya persatuan. Sedangkan persatuan dan kesatuan adalah penopang utama keutuhan bangsa dan negara, termasuk unit terkecil di dalamnya, yakni keluarga juga lingkungan masyarakat.
Tanpa persatuan dan kesatuan, segala perbedaan terasa seperti jurang pemisah. Ya, kalau banyak perbedaan, misalnya perbedaan agama, tapi nggak disatukan, adanya persatuan dan kesatuan, itu kita seperti ada yang memisahkan kita dengan orang yang berbeda agama. Tapi dengan adanya persatuan, disatukan oleh bangsa Indonesia, ya sama-sama Indonesianya, nah itu akan menjadi kesatuan yang utuh. Nah, kalau keberagaman itu perbedaan latar belakang yang ada dalam masyarakat Indonesia yang menjadikannya istimewa di mata dunia. Itu artinya keberagaman, ya, perbedaan latar belakang. Nah, ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. 1. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. 2. Melakukan piket kelas bersama-sama. 3. Bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Itu adalah contoh ya yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, selanjutnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah yang lainnya ya. Menghargai teman ketika berpendapat, menghormati teman yang berbeda agama, budaya, ras, dan suku, saling mengasihi dan menyayangi teman, tidak membeda-bedakan faktor ekonomi teman, tidak boleh mengadu domba teman, menjenguk atau menengok teman yang sakit, membantu teman yang lagi kesulitan, ya, tidak suka berbohong. Kemudian jangan bersikap egois atau mementingkan diri sendiri ya. Kemudian jangan bersikap semaunya, tidak adil dan acuh tak acuh. Nah, adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan sikap persatuan ya dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3. Persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Itu adalah manfaatnya ya. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.